Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan. Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Mulai ketar-ketir dan mulai panik. Kalau Anda merasa benar, kenapa Anda tidak datang? Hah? Sebagai saksi takut naik statusnya menjadi tersangka. Hah? Makanya Pak, kalau suatu hal itu belum jelas, jangan asal ngecap, jangan asal ngomong. Dua saksi kasus ijazah Jokowi mangkir pemanggilan Polda Metro Jaya. Ngapain kalian mangkir? Ketar-ketir. Jantung aman jantung. Kemarin ada yang alasan tabrakan. Nah ini alasan apa? Ketabrak. Ketabrak sama fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang mantan ketua KPK ya, era SBY yang mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Ternyata tidak hanya si Roy Panci ya, tidak hanya Rismond, Dr. Mangkrak, Rizal Fadila, kemudian siapa lagi itu ya, yang dilaporkan oleh Jokowi terkait fitnahan ijazah palsu, tapi juga mantan ketua KPK ya, yang so intelek itu juga dilaporkan. Kapok kowe ya Modiar. Makanya teman-temannya kemarin-kemarin ini dia menyebut Jokowi sebagai temannya agar tidak melanjutkan laporannya. Ternyata ya dia juga sudah ketar-ketir gitu ya kan, karena dia juga menjadi salah satu terlapor ya. Parahnya yang bersangkutan mangkir pada pemanggilan pertama. Sama dengan yang lain ya kan, ternyata tidak berani datang ke Polda. Ini ketua KPK apa balita ini ya. Alasannya yang bersangkutan mengaku tidak mendapat surat panggilan. Alasan, mana ada rakyat yang percaya omongan kau lagi ha? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Abraham Somad mangkir dalam pemanggilan saksi terkait dengan kasus ijazah palsu. Nah, ini mulai ketar-ketir dan mulai panik. Kalau Anda merasa benar, kenapa Anda tidak datang? Hah? Sebagai saksi takut naik statusnya menjadi tersangka. Hah? Makanya Pak, kalau suatu hal itu belum jelas, jangan asal ngecap, jangan asal ngomong. Begitu loh. Sekarang kan pada akhirnya kasus ini berada di jalur hukum. Ada proses peradilan ya terkait ijazah Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi sendiri turun langsung untuk melaporkan suatu hal yang tadinya sebagai perundungan atau fitnahan, ini menjadi serius sekarang, dibuktikan. Nah, ketar-ketir kan kalian kan? Kalau kalian punya dasar kebencian atau ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi, ya, kemudian Anda mengatakan suatu hal yang mungkin tidak sebenarnya, itu namanya fitnah, ya. Jadi jangan begitu caranya. Harusnya kalian kritisi itu kebijakannya, bukan soal privasinya. Kalau begini caranya, Pak Jokowi semakin kuat, semakin hebat, begitu Pak. Dan Anda semuanya mulai ketar-ketir. Hahaha. Ya gak usah takut lah ya, jangan gak usah ketar-ketir statusnya naik menjadi tersangka. Udah pasti itu ya kan. Gak usah menduga-duga takut statusnya naik menjadi tersangka. Gak usah takut ya Mat ya.
Kau kan ketua KPK, dulu kau juga sering menersangkakan orang lain gitu kan, menersangkakan para pejabat ya kan. Jadinya kan kamu tahu bagaimana prosedur hukum yang berlaku di Indonesia ya. Awalnya dimintai keterangan sebagai saksi, setelah itu naik menjadi tersangka. Udah pasti itu ya. Tunjukkan ya, tunjukkan bahwa kau adalah orang-orang yang gentleman ya. Lanjut. Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan. Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Dan saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini, itu berarti kita sudah sepakat semua ya bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. A few moments later. Lo mau nolak jadi saksi? Kalau lo dipanggil jadi saksi oleh polisi, jaksa, atau pengadilan, itu bukan undangan, tapi itu kewajiban hukum. Kalau lo seandainya nggak datang tanpa alasan yang sah, lo bisa dianggap menghalangi proses hukum. Cek di pasal 224 KUHP, seorang saksi yang nggak mau bersaksi tanpa alasan yang sah, bisa kena pidana lo, maksimal kena penjara 9 bulan. Halo. Ya, di bagian ujung-ujungnya Mat, kau diketawain sama si Soimah Mat, ya kan? Biasa saja, dipanggil polisi itu biasa saja. Biasa saja tapi kau nggak datang, ya kan? Gaya kali kalau ngomong tadi kan, kita dengar bareng-bareng itu adalah pernyataan yang bersangkutan sebelum dipanggil ya. Sebelum mendapatkan surat panggilan dari Polda Metro Jaya terkait laporan Pak Jokowi. Jadi dia sok-sokan aja memberikan semangat Roy Panci dan kawan-kawan begitu. Biasa aja, nggak usah takut, tenang aja. Begitu dia dipanggil juga nggak datang ternyata. Aduh, lanjut. Dua saksi kasus ijazah Jokowi mangkir pemanggilan Polda Metro Jaya. Ngapain kalian mangkir? Ketar-ketir. Jantung aman jantung. Kemarin ada yang alasan tabrakan. Nah ini alasan apa? Ketabrak sama fakta. Sebelum Pak Jokowi ngambil tindakan, ngomongnya kami yakin, seyakin-yakinnya, 1000 triliun % kami yakin. Nah, sekarang giliran Pak Jokowi udah ngambil tindakan, keyakinan kalian kemana? Digondol kucing keyakinan kalian. Makanya kalau belum jelas itu fakta atau bukan, jangan terlalu percaya diri. Kalau kayak gini, bingung kan kalian? Tapi nggak apa-apa. Kebingungan kalian adalah kesenangan bagi kami. Jadi udahlah, nggak usah fitnah Pak Jokowi yang enggak. Karena nggak ada buktinya. Fitnahan kalian, tuduhan kalian, itu cuma berdasarkan kesakitan hati. Gimana teman-teman menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Jantung aman jantung katanya netizen barusan teman-teman ya. Ya bisa dipastikan lah kemungkinan besar ini orang sudah minum obat penenang lah begitu ya. Karena pasti juga mengalami shock karena ya tidak hanya para kerucu-kerucunya seperti Rizal Fadila yang dilaporkan tetapi juga aktor-aktor intelektualnya ya juga dipanggil juga akhirnya gitu kan. Iya, kemarin mereka beralasan ada yang ditabrak motor ya kan. Kemudian ada yang beralasan kakaknya meninggal. Nah ini si Somad ini alasannya apa ini kira-kira teman-teman ya. Lanjut.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad mangkir pemeriksaan polisi asu kok ora sumbut ngono lho. Ngono kok mangkir. Jan gak sumbut karo nek kuwar-kuwar ngono lho. Lek Mat Samad. Opera yo isin ngono kuwi. Sing lek roy barang yo alasan, sing Dutipa yo alasan, sing sijine ketabrak motor. Ora sekalian mati pisan kono. Alasannya malah logis melan. Wes angel tenan kok. Hahaha. Azu katanya tadi tuh ya. Aduh, mat. Makanya lah ya. Jadi orang itu biasa-biasa aja lah, jangan jadi provokator. Saya tidak mengerti teman-teman ya kenapa ini si Somad ini begitu bencinya kepada Pak Jokowi, padahal pada saat Pak Jokowi itu mencalonkan diri sebagai presiden pertama kali tahun 2014, Somad ini adalah salah satu orang yang mendukung ya. Kemungkinan besar sama seperti si Roy Panci ya. Si Somad ini kan pernah ditahan setelah purna bakti sebagai ketua KPK. Si Somad ini pernah ditahan gitu. Nah, kemungkinan besar dia berharap bahwa dia itu dibantu oleh Jokowi agar tidak sampai ditahan gitu ya. Dengan kata lain dilindungi lah. Karena mungkin dia beranggapan dia ikut berjasa pada saat Pak Jokowi itu mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi mungkin faktanya nggak dibantu sama Jokowi. Jadinya sakit hati. Hahaha. Lanjut. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja. Mulutmu dan hatimu berbeda, Abraham Samad. Anda boleh berkata seperti itu karena masih di dalam kelompok Anda. Nanti saya pastikan seyakin-yakinnya 99,99% setelah sampai rumah nyalimu akan kecil sekali. Karena Anda masih di panggung berbicara di kelompok Anda, para penyinyir, para pembenci, yaitu ibaratnya untuk menutupi mental Anda. Coba nanti datangi panggilannya. Saya kepingin bukti nyali Anda seberapa Abraham Samad. Hahaha. Mulutmu dan hatimu berbeda, katanya tadi ya di bagian depan. Hahaha. Pak Jokowi nggak terlalu hebat ya. Sebetulnya itu sedang memberikan semangat ya, sedang mencuci otak orang-orang yang ada di depannya ya. Karena yang bersangkutan sedang berbicara di depan umum begitu. Nggak taunya ya kan dia sendiri yang keder gitu kan. Iya, dia sendiri takut gitu loh. Dia menyadari bahwa Jokowi ini adalah orang yang hebat. Ya iyalah. Apalagi Anda dalam kondisi salah ya kan. Pak Jokowi itu hebat karena dia dalam posisi yang benar. Tolong itu dicatat, Mat ya. Bukan karena dia itu bisa mengendalikan Polri, bisa mengendalikan presiden. Bukan seperti itu. Pak Jokowi hebat karena dia berada di posisi yang benar. Sementara kalian berada di posisi yang salah. Ya jelaslah Pak Jokowi terkesan hebat ya kan. Lanjut. Abraham Samad yang tersandung juga kasus pencemaran nama baik Jokowi dan fitnah. Dia dipanggil polisi tapi tidak hadir ya. Jadi saya info saja nih, Abraham Samad itu dia adalah mantan ketua KPK di tahun era 2011 sampai 2015, digantikan Agus Raharjo di tahun 2015 itu juga. Dan faktanya Abraham Samad ini adalah orang yang cukup vokal ya, mengkritisi bahwa Jokowi. Soal kritik nggak masalah ya, kita terima saja, siapapun boleh mengkritisi. Tapi pada akhir-akhirnya dia di tahun 2024 kemarin itu saat Pilpres, dia sempat menjadi seorang yang menjadi instrumen koalisi di Anies Baswedan ya. Kelompok Anies Baswedan, kelompok Amin seperti itu. Nah, saat Amin kalah ya, tiba-tiba dia frontal ikut menyatakan Jokowi itu tidak memiliki ijazah asli, yang dia miliki adalah ijazah palsu. Itu kata Abraham Samad yang disampaikan di berbagai macam media di publik. Nah, dari hal ini Abraham Samad salah satu orang yang ikut terseret ya kasus tentang penyebaran berita bohong serta fitnah ya, yang dilakukannya untuk menyerang pribadi Bapak Joko Widodo. Ya, nah seperti itu di saat dipanggil oleh kepolisian, Abraham Samad lagi-lagi tidak datang ya, walaupun ini panggilan ke-1 ya. Tapi sebenarnya itu hal yang dilakukan sama dengan orang-orang yang sudah dipanggil. Ada yang alasannya ketabrak lah ya, ada yang alasannya sedang tidak enak badan, ada alasannya undangannya nggak sampai, yang terakhir ini konyol.
Iya, jadi barusan kita mendengar teman-teman ya pernyataan dari Bang Prahen Wijaya, salah satu ternak Mulyono yang berasal dari Solo ya, dari Jawa Tengah gitu kan. Jadi seperti itulah yang disampaikan terkait si Samad ya. Somad apa Samad begitu ya. Pokoknya pada saat Pilpres 2024 kemarin memang si Somad ini berada di kubu 01 begitu, dan setelah tim 01 kalah gitu kan, kemudian ya si Somad ini bergabunglah dengan para pembenci Pak Jokowi untuk menyuarakan tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan beberapa waktu lalu juga yang bersangkutan ini ya berteriak-teriak gitu ya agar Jokowi dan keluarganya diadili. Ya wajar aja gitu ketika Pak Jokowi melaporkannya, karena memang menurut saya ya apa yang dilakukan oleh Somad ini sudah sangat keterlaluan. Tapi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya, ternyata pengecut juga gitu loh. Lanjut. Teman-teman media, saya ingin menginformasikan bahwa sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Aduh Mat, siapa yang percaya omonganmu Mat? Kalau temanmu ya kan kemarin itu nggak mangkir, pasti masih banyak yang percaya Mat dengan omonganmu. Nyatanya gerombolanmu kemarin juga mangkir gitu loh. Si Rizal Padilla katanya ditabrak motor ya kan, tapi dia hadir pada saat telekonferensi di televisi ya kan. Kemudian si dokter mangkrak ya, si dokter tifu-tifu katanya kakaknya meninggal dunia, tapi dia hadir di podcast bukannya pengajian ya kan. Ya kan, si Roy Panci juga nggak hadir tanpa alasan yang jelas. Nah, kemudian kamu sekarang beralasan bahwa tidak menerima surat panggilan. Ya mana ada orang yang percaya omonganmu, Mat, ya kan? Gak sesuai lah omonganmu tuh dengan faktanya. Katanya jangan takut dengan Jokowi, jangan takut dengan panggilan polisi. Jokowi itu nggak hebat. Dipanggil, kau mangkir dan alasan nggak menerima surat panggilan. Nggak ada yang percaya ya. Ya teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang alibi mantan ketua KPK yang mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya ya, katanya tidak merasa menerima surat panggilan. Hahaha. Ini menurut saya adalah alasan yang paling keren teman-temannya dibanding alasan teman-temannya ya, seperti ditabrak motor, kemudian kakaknya meninggal ya kan. Ini adalah alasan yang paling keren dan masih terkesan pemberani gitu kan. Cuma sialnya masyarakat sudah tidak bisa lagi ya kan kalian gibuli. Nah, iya, rakyat yang mana yang percaya omongan kau itu, ha? Mana ada rakyat yang percaya kau tidak menerima surat panggilan? Itu hanya alibimu aja, Mat. Hahaha. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.